tangguh, dan gigih. 3 kata yang cocok untuk menggambarkan tokoh inspiratif di kalangan anak muda berikut ini. Ilyasa merintis usaha dari umur 19 dan kini 23 tahun sukses menjadi pemilik kedai coffee shop ternama dengan omset jutaan rupiah per bulan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Claudia. Ini saya sedang berada di daerah Depok, tepatnya di coffee shop milik tokoh inspiratif kita, yaitu Ilyasa. Bagaimana Ilyasa mengembangkan dan mengelola bisnisnya hingga sesukses ini? Ayo ikuti saya untuk bertanya-tanya langsung kepada Ilyasa. Halo semuanya, kenalin nama gue Ilyasa. Umur gue 23 tahun, sekarang gue seorang mahasiswa di salah satu kampus di Depok. Kegiatan gue sehari-hari itu kuliah dan juga ngurusin usaha yang sekarang. Terus background gue itu adalah seorang profesional barista, juga seorang R&D atau di R&D, Research and Development, khususnya untuk bidang F&B dan juga entrepreneur muda lah bisa dibilang. Apa yang memotivasi kamu untuk menjadi pebisnis muda? Yang memotivasi gue buat jadi entrepreneur sih sebenarnya gak ada alasan khusus, cuma karena gue suka aja. Tapi sebenarnya gue bukan terlahir dari keluarga pembisnis, jadi semua keluarga gue tuh nggak ada yang bikin usaha apa segala macam, jadi gue cuma satu-satunya. Nah, kenapa gue bisa tertarik sama dunia ini nih? Karena menurut gue pengen beda aja dari yang lain, dan gue bisa ngeliat peluang yang mungkin orang lain gak bisa lihat. Jadi menurut gue salah satu hal yang harus gue coba jadi entrepreneur. Terus mulai kapan lu memulai usaha ini? Sebenarnya buat usaha ini nih, usaha yang terakhir ya, bukan terakhir, paling baru, sorry. Ini tuh dimulai dari 2023 bulan Maret kalau nggak salah, lupa openingnya kapan. Tapi buat pertama kali gue ngelakuin kegiatan bisnis atau jual menjual ini dari SD sebenarnya. Dari SD itu gue udah pernah jualan ikan, terus pernah jualan gorengan sampai segala macem, sampai setelah lulus SMA ini tahun 2019 gue gak kuliah, gak langsung kuliah. Jadi gue mutusin buat kerja dan sambil buka bisnis gue juga. Jadi bisnis pertama yang gue buka dengan proper itu coffee shop, namanya Teras Kebun Kopi waktu itu. Terus Teras Kebun Kopi ini berjalan hampir 3 tahun dari 2019 sampai 2021. Iya, sampai 21 apa 22 gue lupa. Terus ya itu kira-kira itu aja pengalaman buat di dunia F&B gue. Gimana awal lu terinspirasi untuk memulai usaha coffee shop ini? Oke. Yang bikin gue terinspirasi terjun di dunia coffee shop
khususnya kopi ya waktu itu, karena dari lulus SMA itu gue lulus 2019, lagi musim di Depok ini. By the way gue tinggal di Depok ini lagi trennya kopi-kopi gitu, coffee shop yang sebutannya tuh bukan, aduh apa lagi namanya, kopi-kopi indie, jadi yang punya ciri khasnya sendiri, bukan kopi-kopi komersial kayak kita sebutnya brand-brand yang cuma kopi to go. Cuma di Depok lagi trennya kopi-kopi indie. Nah dari situ tuh gue mulai kayak ngeliat dunia kopi ini dunia yang baru buat gue, karena untuk sekelas anak SMA kopi itu bukan jadi habit, menjadi pandangan anak kecil, anak SMA tentang kayak oh ini ya dunia orang gede suka ngopi, suka nongkrong di coffee shop segala macam. Jadi gara-gara itu gue ngeliat kayaknya gue harus terjun ke dunia kopi sih kayaknya kalau mau buat peningkatan diri gue kayak gitu. Siapa yang membuat lo terus maju dan pantang semangat dalam usaha coffee shop? Ini orangnya. Oke. Orang sebenarnya nggak ada sih yang exactly orang yang bikin gue tetap terjun di dunia kopi. Cuma impian yang gue pengen kejar terus di dunia kopi, karena gue udah nyemplung lumayan lama, hampir 5 tahun, tapi gue belum bisa menjadi sesuatu yang dikenal orang di dunia kopi ini. Jadi gue pengen terus lanjutin sampai gue bisa terkenal di dunia kopi dulu, baru gue merambah ke dunia yang lain kayak gitu. Mengapa lo memilih untuk menjadi pengusaha muda? Balik lagi gue tarik yang pertanyaan awal, di keluarga gue nggak ada sejarahnya ada orang yang survive dari dunia usaha. Nah menurut gue harus ada satu orang di keluarga gue yang ngelakuin usaha itu. Jadi menurut gue yang harus ngelakuin. Kayak gue tertarik dengan dunia usaha, dan lagi gue anaknya gak cocok dengan dunia yang corporate, kerja kantor, apalagi yang kerjanya tuh nggak bisa fleksibel. Walaupun pas gue terjun ke dunia bisnis ternyata lebih kejam, karena gak ada waktu libur, gak ada waktu istirahat, ya 24 jam lu bisa dibilang kerja terus, otak lu, tenaga lu kayak gitu. Cuma hal itu yang ngebuat gue tertantang, dan gue suka aja ngejalaninnya daripada gue harus mutusin hidup gue buat kerja di meja gak bergerak, cuma ngetik-ngetik di corporate dan segala macem. Jadi gue mutusin gue bakal jadi pengusaha sih, maupun gimana caranya kayak gitu. Bagaimana cara lu mengatur waktu lu di tengah kesibukan lainnya dan mengatur usaha ini? Oke. Cara gue ngatur waktunya sebenarnya gue masih belum dikategorikan orang yang bagus buat ngatur waktu, karena gue pun sendiri keteteran, karena waktu itu gue sempet kuliah, kerja, dan bikin usaha barengan dalam satu waktu, dan itu bikin nilai gue di kuliah gue itu jeblok banget ya. Mungkin buat ada tipe orang di luar sana yang bisa kerja, bisa membagi waktunya dengan baik banget. Nah sedangkan gue yang kurang baik, jadi waktu itu gue mutusin buat keluarin berhenti kerja gue satu persatu dan ngurangin kerjaan usaha gue. Jadi biar bisa lebih fokus ke tanggung jawab gue, itu kuliah dulu sampai selesai. Mungkin dari kelar kuliah gue bakal lebih tekun lagi ngejalanin dunia bisnis ini kayak gitu. Saya nongkrong di sini rasanya enak banget, tempatnya juga adem banget, terus makanannya juga enak banget. Di sini juga support untuk acara keluarga, untuk mengajarkan tugas-tugas, acara wedding juga. Di sini juga kopinya juga enak-enak banget kan. Dan itu dia pemirsa, kisah inspiratif tersebut adalah bukti bahwa semangat kewirausahaan mampu membawa kita untuk menuju kesuksesan seperti Ilyasa. Semoga kisah inspiratif tokoh tersebut menjadi motivasi untuk kaum muda untuk terus berkarya menuju kesuksesan. Kembali bersama Litania di studio. Pemirsa, liputan inspiratif tadi menutup perjumpaan kita pada kabar sore hari ini. Semoga liputan tersebut dapat inspirasi kaum muda untuk tetap produktif dan membangun jiwa pantang menyerah. Saya Litania pamit undur diri dan sampai jumpa.